Dokter. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, suara saya terdengar adik-adik. Terdengar Sudah, dokter. dokter. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran kita dalam Clinical Skill Laboratory atau CSL. Ya, ini adalah pelajaran penting karena dari sini kalian akan belajar bagaimana kita membangun sebuah skill atau kemampuan untuk menjadi seorang dokter yang baik. Jadi dokter yang baik itu bukan hanya dari pengetahuannya yang luas dan mendalam, tetapi juga mempunyai perilaku yang baik, ya. Jadi dokter itu tidak cukup hanya pintar, tapi harus dalam berperilaku harus baik, bagus, ya. Kemudian tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, apalagi norma hukum. Jadi dokter itu adalah orang yang taat sama hukum. Terutama dokter itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan belajar ilmu kedokteran, ya kita benar-benar mengilmui dan meyakini bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak bisa punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Maka kita harus senantiasa mengingat hal itu. Dan dengan berilmu tersebut kita akan menambah keyakinan kita kepada Allah. Bahwasanya kita ini memang makhluknya Allah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Ya, nah pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai anamnesis yang efektif dan efisien, yaitu kita akan belajar tentang sambung rasa, kemudian hubungan dokter pasien dan kerangka anamnesis ya. Nah, jadi setelah kalian melalui pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk mampu memahami dan menerapkan sambung rasa dan memiliki kepercayaan diri, ya. Kemudian kita memerlukan nanti peragaan. Jadi kita memperagakan, berlatih untuk menjadi seorang dokter. Bagaimana kita berinteraksi dengan pasien dengan penuh percaya diri, ya. Nah, ini ada dua hal yang akan kalian kuasai, yaitu sambung rasa, bagaimana kita mendekatkan diri kita dengan pasien, hingga menjalin suatu hubungan yang baik antara dokter dan pasien, dan bagaimana seorang dokter itu harus mempunyai percaya diri yang tinggi. Nah, percaya diri ini tentu didukung oleh hal-hal di dalam diri kita. Kita harus mempunyai knowledge atau pengetahuan yang luas, kemudian kita sudah sering berlatih, dan kita memiliki keterampilan. Nah, dari knowledge dan keterampilan, kemudian kita juga mempunyai rasa mawas diri, nah kita akan mempunyai kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini kita harus sesuai, jangan terlalu berlebihan, dan jangan pula berkekurangan. Jadi yang cukup saja. Nah, nanti alat yang kalian butuhkan itu adalah kita perlu kursi dokter dan pasien. Jadi pasien dan dokter itu duduk berhadapan, ada mejanya ya. Nah, ini yang kita perlukan untuk berlatih. Nah, komunikasi ini adalah hal yang penting. Jadi kita menyampaikan isi pikiran kita agar orang lain mengerti apa yang kita maksudkan atau apa yang kita inginkan, ya. Nah, jadi komunikasi ini sangat penting. Apalagi seorang dokter harus menguasai ilmu komunikasi yang baik. Jadi bagaimana dia menyampaikan isi pikirannya agar orang lain mengerti, ya. Nah, komunikasi ini mempunyai beberapa pokok. Yang pertama, komunikasi itu harus sederhana. Jadi tidak ribet komunikasi itu. Ya, harus sederhana. Kemudian harus cepat, jangan terlalu lambat. Jadi harus dengan waktu yang cepat. Pesan kita harus sampai segera kepada lawan bicara kita. Kemudian komunikasi juga harus efektif, ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang ada, ya, dan itu memberikan efek berupa perubahan perilaku kepada
orang yang kita ajak berkomunikasi. Kalau tidak ada perubahan perilaku atau perubahan pola pikir, maka komunikasi itu menjadi tidak efektif, ya. Nah, komunikasi ini juga memerlukan informasi yang akurat. Jadi informasi yang kita perlukan itu eh, harus akurat, ya, sehingga kita sampaikan dengan tepat, ya. Nah, kemudian ada beberapa komponen, yaitu yang pertama kita harus bisa menguasai teknik sambung rasa. Jadi kita itu harus bisa memulai komunikasi yang baik dengan pasien. Sambung rasa ini dimulai dari awal pertama kali bertemu dengan pasien. Pasien masuk ke ruang periksa kita. Ya, kita salam, ya, kita memberikan ucapan selamat atau salam kepada pasien. Assalamualaikum, seperti itu, ya. Kemudian kita tersenyum, ya. Jadi kita menerima pasien dengan senang hati, kemudian kita memulai kontak mata, ya. Nah, ini akan mempengaruhi mood pasien, ya. Jadi kalau pasien itu kita sambut dengan baik, ya, dengan penuh perhatian, tidak disambi-sambi pasiennya, ya. Ada pasien dokter misalkan menyambut pasiennya sambil main HP atau sambil mengerjakan yang lain sambil makan, ya. Nah, itu tidak akan membuat suatu sambung rasa yang baik. Nah, itu akan menurunkan mood pasien. Pasien itu datang dalam keadaan sakit dan butuh pertolongan, ya. Jadi tidak nyaman. Nah, jadi kita harus berusaha sebaik mungkin agar kita membuat pasien nyaman, ya, sehingga pasien itu bisa menjalani pemeriksaan dengan baik. Ya, kalau pasiennya sudah nyaman sama kita, sudah menerima kita sebagai orang yang ingin menolong, dokter itu selalu ingin menolong. Jadi tidak ingin mencederai pasien lebih lanjut, tidak ingin mencelakakan pasien. Udah percaya pasien sama kita, maka dia moodnya akan bagus. Pasien akan menjawab semua informasi yang kita butuhkan untuk pemeriksaan dengan jujur dan jelas. Tidak akan berbohong pasiennya, ya. Nah, ini akan menyebabkan komunikasi kita akan menjadi lancar, ya. Kita bisa menggali informasi yang banyak, ya, yang cukup kepada pasien sehingga kita bisa menyimpulkan diagnosis yang baik. Setelah diagnosis kita simpulkan, kita tawarkan kepada pasien penata laksanaan apa yang harus kita lakukan untuk pasien. Jadi ditawarkan, dan pasien dengan senang hati mengikuti prosedur-prosedur yang kita tawarkan. Ya, misalkan kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau kita anjurkan untuk melakukan tindakan, pasiennya akan setuju, akan melakukan dengan rela. Ya, itu adalah tanda kalau komunikasinya itu berjalan dengan lancar. Lain hal apabila tidak terjadi sambung rasa yang baik, ya, dokternya tidak bisa menimbulkan rasa percaya pada pasien sehingga pasiennya curiga kepada dokternya, ya, curiga dokternya ini apakah kompeten atau tidak, kok dokternya ini tidak percaya diri, ya, jadi penampilannya tidak menunjang, nanti bisa nggak dia ini apa benar jadi dokter atau bukan, ya. Nah, pasiennya akan menjadi tidak mood, pasiennya akan menjadi kurang percaya dan komunikasi tidak lancar. Nanti dari sinilah akan mulai timbulnya keluhan atau perselisihan antara dokter dengan pasien, ya. Nah, kemudian komunikasi dalam dunia medis ini kita batasi dalam tiga hal ini. Pertama, kita berkaitan dengan kesehatan. Jadi komunikasi kita berkaitan dengan wawancara kita dengan pasien, kita tanyakan identitas pasien, ya. Kemudian kita tanyakan umurnya, jenis kelamin, kemudian keluhan utama pasien, ya. Kemudian riwayat perjalanan penyakitnya, riwayat perjalanan dalam penyakit keluarga, kemudian riwayat sosial yang mempengaruhi kesehatan pasien. Jadi segala sesuatu harus berhubungan dengan kesehatan pasien itu. Tidak boleh kita berkomunikasi di luar hal ini. Misalkan untuk kepentingan politik, ya, atau yang lain itu nggak boleh. Nah, jadi kita berkomunikasi dengan pasien dalam hal yang berhubungan dengan kesehatan, ya. Nah, kemudian komunikasi antara dokter dan pasien ini melibatkan emosi dan sifat personal. Jadi emosi itu terlibat di sini, ya. Jadi kita sebagai dokter harus menunjukkan kita memiliki empati. Kita merasakan apa yang pasien rasakan, datang dengan keadaan sakit, tidak enak, dari perut misalkan.
atau pusing berputar. Nah, kita tahu bahwa keadaan itu sungguh tidak enak, tidak menyenangkan. Dan kita berusaha untuk menolong pasien agar keluhannya berkurang, bukan memperparah atau memperburuk keadaan. Kemudian bersifat personal. Kadang-kadang komunikasi ini kita menanyakan hal-hal pribadi seperti eh, riwayat kesehatan, ya, pernah sakit apa dulunya, kemudian riwayat pribadi, merokok atau tidak, ya, kemudian riwayat seksual mungkin itu agak pribadi. Nah, jadi ini bersifat personal. Nah, jadi kita harus bisa menyimpan informasi yang kita peroleh dari pasien. Tidak boleh kita mengumbar rahasia pasien, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus secara sosial berkomunikasi, kemudian mengizinkan proposi, uh, kemudian hasilnya dari komunikasi kita itu kita mendapatkan izin dari pasien untuk menyentuh tubuh pasien untuk tujuan pemeriksaan. Misalkan kita harus memegang kepala pasien, ya, memeriksa leher pasien, kemudian dada, abdomen, ya, bahkan genital pasien. Nah, ini harus persetujuan pasien. Jadi kalau pasien tidak mau diperiksa, jangan dipaksa. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik agar kita bisa menyentuh tubuh pasien dengan tujuan pemeriksaan. Tidak boleh tujuan yang lain, ya. Harus tujuan pemeriksaan dan kita minimal seminimal mungkin, ya, tanpa menyakiti, tanpa mengekspos, ya. Nah, jadi tidak boleh kita menyentuh tubuh pasien atau menekan, ya, atau memfoto tanpa izin dari pasien. Harus izin dulu. Nah, tujuan dari komunikasi ini adalah agar kita bisa membina hubungan berdasarkan rasa saling percaya. Jadi pasiennya percaya, dokternya itu kompeten, ya. Memang dokternya itu memiliki kemampuan lulus dari universitas yang memiliki akreditasi, ya, lulus ujian kompetensi sebagai dokter, kemudian selalu mengupgrade keilmuannya. Nah, ini kita harus menimbulkan rasa percaya dari pasien dan kita juga akan percaya kepada pasien. Pasien itu memberikan informasi dengan jujur, ya. Nah, kemudian komunikasi yang baik antara dokter dan pasien itu akan mendapatkan informasi dari pasien dengan lengkap. Jadi kalau komunikasi kita bagus, dimulai dengan bagus dengan sambung rasa, pasiennya merasakan kita akan menolong, ya. Kemudian kita juga menunjukkan rasa empati kepada pasien, maka pasien akan memberikan informasi dengan jelas, ya. Nah, kemudian tujuan komunikasi selain membina hubungan, ya, kemudian mendapatkan informasi dari pasien, kita juga ingin menyampaikan informasi kepada pasien mengenai penyakitnya, penyakit apa, ya. Kemudian bagaimana edukasi terhadap pasien, kita sampaikan juga apa saja yang bisa memperberat penyakit, apa saja yang bisa memperingan penyakit, apa saja yang bisa membuat penyakit itu kambuh, dan lain-lain. Nah, jadi kita menyampaikan edukasi dan informasi kepada pasien. Nah, syarat komunikasi antara dokter dan pasien itu adalah yang pertama, Pak, ini ke kepercayaan. Nah, jadi dokter itu harus bisa mendapatkan kepercayaan pasien bahwa dokter tidak akan membuka rahasia pasien kepada siapapun, baik itu kepada siapapun, kepada istrinya sekalipun. Dokter itu tidak boleh membuka informasi atau rahasia pasien kepada siapapun, mau itu istrinya, ya, atau orang lain, itu tidak boleh karena itu sifatnya rahasia. Nah, dokter itu harus membangun kepercayaan pasien bahwa dokter itu bisa memegang rahasia, ya. Nah, kemudian yang kedua, pasien itu juga harus paham bahwa hasil wawancara ini bukan tujuan untuk yang lain, tetapi tujuannya untuk kebaikan pasien, agar kita bisa mendiagnosis pasien dengan tepat, sesuai dengan penyakitnya, agar kita juga bisa memilih penata laksanaan yang baik dan benar, ya. Nah, jadi ini digunakan untuk kepentingan pasien, untuk menentukan diagnosis dan menata laksana penyakit pasien, bukan untuk yang lain. Kepentingannya kita melakukan wawancara itu, ya, bukan untuk dibocorkan rahasianya, bukan untuk dijual data-datanya. Nah, ini komunikasi yang baik itu syaratnya ini kita harus mendapat kepercayaan dari pasien, ya. Nah, kemudian dokter juga harus memiliki empati. Jadi setelah kita mempunyai kepercayaan dari pasien, nah dokter juga harus menunjukkan bahwa dokter ini mempunyai empati. Nah, jadi bisa melakukan refleksi isi,
ya, dan refleksi perasaan. Nah, refleksi isi itu adalah refleksi dari informasi yang disampaikan oleh pasien. Ya, sebentar ya, Dek. Ada fit, sil, tanda tangan. Oke. Ya. Nah, jadi sil, sil, ada pena yang bagus. Minta ke Mbak Nur. Ya. Jadi kita harus bisa melakukan refleksi isi dan refleksi perasaan. Refleksi isi ini merupakan refleksi dari informasi yang disampaikan oleh pasien, ya. Nah, jadi dokter itu harus bisa mengulang kembali apa yang disampaikan oleh pasien. Jadi harus didengar dengan baik, ya. Misalkan pasien mengeluh, dokter saya kepalanya pusing berputar sudah 3 hari yang lalu, ya. Nah, dokter itu harus bisa menangkap informasi yang disampaikan oleh pasien tersebut apa. Jangan sampai informasi tersebut lewat atau miss, ya. Oke. Saya ini dulu ya, sebentar. Baik, adik-adik kita lanjutkan ya. Jadi syarat komunikasi dokter pasien tadi yang pertama kepercayaan. Yang kedua, dokter itu harus bisa menunjukkan empatinya. Jadi dia bisa melakukan refleksi isi, jadi dia menyampaikan informasi yang disampaikan pasien bisa ditangkap dengan baik, kemudian diceritakan dengan bahasanya sendiri. Misalkan pasien bercerita panjang ya, baik ibu, nah kita simpulkan, ibu datang ke sini dengan keluhan pusing berputar ya bu, sejak 3 hari yang lalu ya. Apakah ibu apakah benar seperti itu ibu? Nah seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan informasi yang disampaikan oleh pasien yang banyak, kita kemudian kita simpulkan menjadi kesimpulan ya. Nah kemudian refleksi perasaan, yaitu kita bisa mengungkapkan perasaan pasien ya. Jadi misalkan ibunya ini apa tadi pusing berputar jadi ya, jadi kita bisa menangkap jadi kita, Bu, ibu jadi perasaan sekarang tidak enak sekali ya Bu ya, atau perasaan ibu sekarang rasanya pasti tidak nyaman ya Bu. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengungkapkan kembali perasaan dari pasien. Setelah pasien itu bercerita ya, pasien itu menyampaikan keluhan, kita bisa merasakan apa yang pasien rasakan. Pasti tidak nyaman, pasti nyeri atau pasti tidak enak ya. Nah, kemudian syaratnya yang ketiga, jangan terburu-buru. Ya, jadi terburu-buru itu tidak bagus. Jadi harus santai, jadi harus dia ini relax, jangan terburu-buru. Ya, terburu-buru itu jelek, sifatnya Shelton itu terburu-buru. Ya, nah, yang terburu-buru itu boleh. Yang pertama, menguburkan orang meninggal. Boleh itu, buru-buru harus cepat dikuburkan ya. Yang kedua menikahkan anak gadis yang sudah ini, yang sudah ada jodohnya. Buru-buru, boleh itu, terburu-buru dalam hal itu. Nah, satu lagi saya lupa, Pak. Ya, ada yang ingat nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Jadi jangan terburu-buru, beri kesempatan kepada pasien untuk mengemukakan pendapatnya ya atau informasi ya. Jadi jangan terlalu cepat kita, jangan kita diuber-uber seperti itu. Ya, jadi pasien leluasa untuk menjawab pertanyaan kita ya dan kita juga jangan kelihatan terlalu cepat, terburu-buru, tidak boleh. Nah, jadi eh, kalau kita sudah melakukan pemeriksaan, sudah menjelaskan ya, baik Ibu, itu sudah semua saya jelaskan. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi? Nah, ditanyakan seperti itu. Jadi kelihatan kesannya kita tidak terlalu terburu-buru, ya. Jangan pula sudah periksa baik Bu, sudah silakan keluar ya Bu. Nah, itu kelihatan sangat terburu-buru, ya. Jadi pasien itu merasa dokter ini meriksanya nggak teliti, ya, dia terburu-buru. Oke, selanjutnya sebentar, ini kok dia macet. Oke. Nah, kemudian selain tadi yang pertama tadi apa? Percaya, ya. Yang kedua tadi adalah empati. Yang ketiga tidak terburu-buru. Nah, yang keempat ini persamaan derajat, ya. Nah, jadi kita dokter pasien ini bukan atasan dan bawahan, ya. Jadi bukan penyidik dengan terdakwa, bukan. Jadi sama kita ini kedudukannya, ya. Jadi kita sama kedudukannya. Jadi kita ini mewawancara ya untuk kepentingan pasien, untuk kita menggali informasi sebanyak mungkin agar pasien itu benar-benar memberikan informasi yang tepat untuk
diagnosis dan penata laksanaan penyakit pasien. Jadi pasien itu tidak boleh merasa terintimidasi, ya. Dia tidak boleh merasa tertekan dalam menjawab pertanyaan kita. Jadi harus sama derajatnya. Jadi pasien sama dokter itu sama. Nah, jadi hubungannya suka sama suka, ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Tidak boleh Pak dokternya itu terlalu menekan pasiennya. Ya harus jawab Bu. Kalau pasiennya nggak mau jawab ya sudah, biarkan saja. Ya, jadi ini bukan integrasi, ya, bukan ini apa namanya penekanan, nggak boleh. Jadi harus sama antara derajat dokter dan pasien. Komunikasinya harus dua arah, harus seimbang. Nah, kemudian apa? Ya, kalau tadi itu komunikasi, ya. Komunikasi itu adalah percaya, kemudian paham, ya, saling memahami dan percaya, ya. Kemudian empati, kemudian sikap yang santai, tidak tergesa-gesa, dan persamaan derajat. Nah, kemudian untuk kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini adalah modal utama dari seorang dokter. Dokter harus memiliki kepercayaan diri, dan kepercayaan diri ini adalah rasa yakin bahwa dirinya mampu menjalankan profesi sesuai dengan standar kompetisi dokter. Jadi itu adalah suatu kemampuan, ya, yang akan kita capai, ya. Jadi itu merupakan suatu kemampuan yang dicapai dengan kita merasa yakin kita bisa menjalankan profesi kita sebagai dokter sesuai dengan standar. Nah, rasa percaya diri ini biasanya itu dibangun oleh 4 faktor utama. Yang pertama adalah persiapan yang baik. Nah, jadi kita sebagai dokter harus mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan itu adalah persiapan diri kita. Kita istirahat cukup, ya, sebelum praktek itu harus istirahat dulu, jangan ngantuk praktek, ya. Kemudian kita sudah makan, tidak dalam kondisi lapar, ya. Nah, kita sudah mandi, harum, ya, jadi tidak dalam kondisi lusuh atau kusut, ya, belum mandi sudah praktek, jangan, ya. Itu persiapan untuk diri kita sendiri. Kemudian persiapan tempat. Nah, kita mempersiapkan tempat dengan baik. Pengaturan pencahayaan harus terang, kemudian ruangannya tertutup, ya. Kemudian fasilitas alatnya lengkap. Nah, ini semua harus kita persiapkan dengan baik. Ya, kemudian kita juga mempersiapkan dokter itu jangan bekerja sendiri. Nah, harus ada saksi yang menyaksikan. Jadi harus ada perawatnya. Kalau dokternya laki-laki, ya, pasiennya perempuan, perawatnya perempuan dua, ya, karena dua orang perempuan bisa menjadi satu saksi, ya. Nah, atau kalau dokternya perempuan, nah dia harus mempunyai satu perawat laki-laki atau dua perawat perempuan. Nah, jadi dia tidak sendirian, berdua-duaan melakukan pemeriksaan dengan pasien. Nah, ini harus dipersiapkan dengan baik, ya. Karena berdua-duaan itu tidak boleh dalam agama kita, ya, tidak halal seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan yang bukan muhrim. Jadi harus ada yang menemani, baik itu perawat ataupun keluarga pasien. Ya, jadi dipersiapkan dengan baik. Yang kedua adalah tenang, ya. Kita harus bersikap tenang, ya. Kemudian kita ini kita break sebentar, ya. Kita dengarkan azan dulu. Baik, adik-adik, kita kembali, ya. Jadi percaya diri dari seorang dokter itu akan bangkit apabila dia mempunyai persiapan yang baik, ya. Dia mempunyai persiapan yang baik, baik persiapannya untuk diri sendiri, ya. Kemudian persiapan sarana dan prasarana, ya, seperti ruangan, alat-alat yang lengkap, maka dia akan percaya diri, ya. Nah, kemudian selain persiapan yang baik itu juga persiapan yang baik tentu juga kita selalu belajar sebagai seorang dokter itu tidak putus kita belajar, ya, karena kita senantiasa mengikuti perkembangan terbaru dari dunia kedokteran. Ada kemajuan di bidang diagnosis, kemajuan di bidang penata laksanaan atau terapi, ya, ada obat-obat terbaru, ada obat yang dulu boleh sekarang tidak boleh lagi, ya, ada penyakit-penyakit baru, kita selalu update. Nah, jadi kita ini kalau sudah masuk fakultas kedokteran menjadi seorang pembelajar seumur hidup, senantiasa belajar, ya.
Jadi kita selalu mengikuti perkembangan terbaru. Kita rajin mengikuti pertemuan ilmiah, rajin melakukan penelitian, publikasi ilmiah dan lain-lain. Nah, ini akan menyebabkan kita memiliki persiapan yang baik, ya. Nah, kemudian kita harus mempunyai perilaku yang tenang. Ya, dokter itu tidak buru-buru, tidak gerasa-gerusu, ya. Jadi kita tenang, kita menanyakan pasien itu dengan tenang, intonasi kalimat yang jelas, jadi bicaranya teratur, ya. Nah, tenang ini juga harus kita capai, ya. Jadi kalau kita sudah di ruang praktek, kita lupakan semua masalah kita. Entah itu ada masalah di rumah, masalah dengan keluarga, ya. Nah, itu harus dihilangkan dulu. Ya, jadi kita fokus. Jadi kalau tadi misalkan berantem dengan pasangannya atau dengan istrinya, itu harus ditenangkan dulu. Kalau nggak tenang, ya mending nggak usah praktek. Ya, jadi kita tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah, kita praktek itu nggak bisa, ya, akan berpengaruh itu. Nah, jadi kita harus tenang, ya, apapun masalahnya selesaikan dulu masalahnya, ya. Kalau perlu nggak praktek dulu. Nah, kalau kita sudah tenang, sudah bisa mengendalikan emosi diri kita, ya. Misalkan terlalu sedih atau marah itu nggak boleh. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, sehingga kita bisa bicara teratur, ya, intonasi jelas. Nah, kalau kita tidak tenang, sedih, ya, atau marah, bicara kita tidak teratur, intonasi tidak jelas. Nah, ya, nah jadi persiapan harus baik, ya. Kemudian kita tenang, jadi kita harus menenangkan emosi kita, ya. Kemudian bicara yang teratur dan jelas. Nah, bicara teratur ini bisa kita latih, adik-adik. Kita bisa latih. Dulu juga saya bicara di depan orang tidak terlalu lancar, ya. Nah, tetapi dengan berlatih, saya berlatih dengan teman, berlatih dengan pasien simulasi, kemudian langsung ke pasien langsung, ya, kemudian berlatih berbicara di depan umum. Nah, sehingga itu bicara teratur itu bisa kita latih. Intonasi juga jelas-jelas, harus jelas. A, I, U, E, O harus jelas. Jangan bicaranya nggak jelas, karena intonasi yang nggak jelas ya bisa ditangkap lain, berbeda oleh pasiennya kalau ngomongnya nggak jelas, ya. Nah, jadi bicara teratur dan intonasi jelas ini bisa dilatih. Nah, sehingga kita dengan bicara teratur jelas, kemudian kita dapat berbicara dengan baik, kita akan menjadi dokter yang percaya diri. Nah, kemudian kontak mata, ya. Nah, dokter yang percaya diri itu ya bisa melakukan kontak mata dengan pasiennya. Jadi harus bisa memandang pasiennya mata, ya. Nah, tetapi tidak usah terlalu sering, ya. Sesekali saja kontak mata itu dijaga. Jadi waktu kita berbicara, kita bisa menatap mata pasien. Nah, tetapi jangan terlalu sering juga, ya. Jangan sepanjang pembicaraan menatap mata pasien, terus itu juga tidak boleh. Jadi sesekali kita harus bisa mengajak kontak mata dengan pasien, ya. Jadi bertemu pandang gitu, ya. Tapi sesekali saja, tidak harus selama kita ini selama melakukan wawancara, pemeriksaan kontak mata terus jangan, ya. Tetapi beberapa kali saja, jangan sampai tidak melakukan kontak mata sedikit pun. Jadi tidak memandang pasien, jadi seolah-olah pasien dicuekin, ya, atau pasiennya itu dia tidak merasa tidak dipandang, ya. Nah, itu jangan sampai. Jadi kita lakukan kontak mata dengan pasien, ya. Jadi dokter yang percaya diri itu mempunyai persiapan yang baik, kemudian tenang, bicara yang teratur dan melakukan kontak mata dengan pasien, ya. Nah, kemudian dokter juga harus menguasai komunikasi nonverbal, ya. Jadi kita memberikan kesan kepada orang lain menggunakan bahasa tubuh, ya. Nah, jadi kita tahu orang itu sedang marah, sedih, atau bahagia dari ekspresi wajahnya. Nah, jadi dokter itu harus senantiasa tersenyum dengan pasiennya. Nah, jadi itu menggambarkan keadaan emosinya sedang baik, ya, moodnya sedang bagus, bukan lagi marah, sedih, ya, atau lagi murung. Nah, jadi kita tahu kan, kita bisa melihat emosi seorang dari wajahnya. Kalau kayak gini ya, ini sedang sedih, ini sedang marah, ya, ini sedang mual mungkin atau merasa muak, ya. Nah, kita harus senyum. Jadi kita menggambarkan kita itu senang pasien itu datang pada kita dan siap membantu pasien, ya. Nah, kemudian ada bahasa tubuh juga yang harus diperhatikan dalam sambung rasa bahu kita, ya. Bahu seorang dokter itu tidak boleh terlalu tinggi, ya. Kalau bahunya diangkat itu mungkin terlihat terlalu tegang, ya.
tapi harus agak sedikit turun. Jadi biar dia kelihatan rileks atau santai, tidak terburu-buru. Kemudian posisi kepala. Nah, ya, jadi kalau tinggi menunjukkan keterbukaan. Jadi kita harus angkat sedikit dagu kita, ya. Kemudian kita arahkan pandangan kita ke pasien, ya. Nah, jadi kita menunjukkan kepercayaan diri kita tadi. Kita dapat menguasai keadaan. Tetapi kalau kita menunduk, ya, itu menunjukkan keraguan-raguan. Ya, dokternya ini nggak percaya diri, lemah atau takut atau terancam. Nah, jadi kita kalau bisa mengangkat sedikit kepala kita, ya jangan terlalu mendongak tapi ya kelihatan seperti sombong kalau terlalu mengangkat wajahnya. Jadi harus diangkat sedikit dagunya, ya sehingga kita terlihat kita itu tertarik dan antusias pasien itu datang. Ya jangan terlalu ditundukkan, nggak boleh terlalu menunduk kelihatan kita ragu dan lemah. Ya, nah kemudian wajah, ya wajah tadi itu menggambarkan ya posisi kepala ya tadi sudah dijelaskan bahu. Nah kemudian postur tubuh kita harus tegap. Dokter itu nggak boleh bungkuk ya, nggak boleh bungkuk atau dia ini ya kelihatan lesu. Jadi posisi tubuh kita harus tegap. Nah, bagus juga dokter ini menjaga tubuhnya dengan berolahraga sehingga kelihatan bugar. Nah, dokter itu kalau kelihatan bugar pasiennya percaya oh dokter ini memang bisa menjaga kesehatannya. Ya tapi kalau dokternya tuh lemas kemudian menunduk ya tidak bugar, nah ini menunjukkan ketidakpercayaan diri. Kemudian gerakan tangan ya, kita nggak boleh mengusap-usap hidung ya, itu tandanya kita ragu-ragu. Atau gerakan tangan ke mulut, jadi kalau kita sedikit sedikit nutup mulut ya, nah itu mengindikasikan ragu terhadap apa yang diucapkan ya. Nah, jadi ini untuk percaya diri perlu persiapan tadi harus rapi ya, harus kita bersih, kita sudah sikat gigi, jangan sampai kita tidak percaya diri dengan bau mulut. Ada itu orang yang tidak percaya diri dengan bau mulutnya. Dia bicara sambil nutup mulut ya, karena dia tahu dia mengalami masalah mulut yang berbau ya, seperti itu. Nah, ini tidak boleh terjadi pada seorang dokter. Dokter itu giginya harus sehat. Kalau ada bolong tambal ya segera ke dokter gigi. Jadi nafasnya harum, ya tidak bau mulut, nggak boleh dokter itu bau mulut. Kemudian kaki, duduk di kursi dengan telapak kaki dalam posisi siap lari menunjukkan ketertarikan. Jadi jangan duduk seperti orang yang mau lari, ya duduklah dengan santai, ya dengan nyaman, ya jangan pula kita terlihat sambil mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi kita harus duduk dengan rileks. Nah, ini adik-adik beberapa aspek yang harus kalian kuasai, yaitu interpersonal, seorang dokter itu harus berpakaian rapi, bersih, dan tepat. Ya, makanya kita praktek itu pakai baju putih. Nah, jadi kalau ada noda sedikit kelihatan, diganti bajunya, dicuci. Nah, jadi kita tidak pakai warna yang lain, warna putih. Jadi kelihatan bersih, rapi, ya. Kemudian kita juga harus bisa berkomunikasi nonverbal yang mendukung sambung rasa tadi. Jadi kita harus bisa melakukan kontak mata, ya. Kita harus bisa melakukan komunikasi yang baik, ya. Nah, kemudian kita mengucapkan salam. Nah, ini nanti kalian latihkan ya dengan ini kalian harus berlatih. Kalian akan memainkan peranan sebagai seorang dokter yang percaya diri. Jadi kalian mengucapkan salam pada awal wawancara. Assalamualaikum, bisa seperti itu ya. Kemudian menunjukkan tempat duduk. Boleh Bapak, Ibu silakan duduk. Kemudian memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dr. Sazili. Ya, selamat datang di praktek saya atau selamat datang di klinik Unila. Ya, kemudian maaf, Bapak, boleh saya tanyakan Bapak namanya siapa, umurnya berapa, ya? Nah, kemudian selamat datang Bapak di klinik kita, ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa membantu Bapak, ya. Kemudian melakukan kontak mata, ya. Kemudian tersenyum. Nah, dokter itu harus tersenyum bersifat terbuka, ramah, dan sopan santun. Nah, kemudian menyampaikan informed consent. Informed consent ini adalah persetujuan ya dari pasien untuk kita melanjutkan pemeriksaan atau tindakan ya. Jadi informed consent itu misalkan perkataannya seperti ini. Baik Bapak, setelah dari apa yang Bapak jelaskan tadi, mungkin saya akan menanyakan beberapa informasi yang lebih lanjut. Kemungkinan bersifat agak pribadi ya, tetapi ini adalah untuk kepentingan diagnosis penyakit dan penata laksana penyakit Bapak. Apakah Bapak bersedia ya
Nah, jadi ada kata-kata kita meminta kesediaan pasien untuk melanjutkan wawancara ataupun melanjutkan pemeriksaan. Ya, misalkan mau melanjutkan pemeriksaan nih, setelah selesai wawancara ya. Baik Bapak, setelah dilakukan anamnesis, ada beberapa informasi yang saya dapatkan. Nah, untuk meng-cross check informasi ini dengan keadaan yang sebenarnya, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan kepada Bapak. Ya, mungkin agak tidak nyaman Pak, karena saya akan mungkin mengetuk atau menekan bagian tubuh Bapak, tapi ini untuk kepentingan diagnosis dan penata laksanaan. Apakah Bapak bersedia? Nah, itu kalimat informed consent. Ya, kemudian kita harus profesional melakukan dengan penuh percaya diri tadi. Ya, percaya diri tadi didukung oleh persiapan yang matang, kemudian emosi kita juga, ya, kemudian banyak hal tadi ada 4, ya. Hari ini materinya sampai hubungan dokter pasien nggak, adik-adik? Izin menjawab dokter. Enggak dokter, cuma sampai sambung rasa. Sambung rasa saja. Jadi Hmm, hubungan dokter pasien belum ya? belum dokter. Oke ya, sambung rasa saja ya berarti ya. Dokter. Kemudian yang ini anamnesis belum ya? Materi hari ini sambung rasa saja. Iya dokter, sambung rasa saja. Oke, berarti kita batasin materi pada hari ini sampai sambung rasa saja ya. Mungkin adik-adik ada pertanyaan, silakan adik-adik mengenai materi kita pada siang ini. Izin bertanya dokter, Silakan Amar. kalau misalkan seorang pasien itu eh, menolak kita melakukan tindakan lanjut itu gimana dokter? Walaupun kemungkinannya kecil. Terus kita sebagai dokter sikapnya gimana? Ya, kalau pasien menolak, itu artinya kita tidak mendapatkan kesediaan dari pasien. Ya, ya tidak apa-apa. Ya, kan hubungan antara dokter dan pasien itu hubungan antara suka sama suka. Jadi pasien boleh memutuskan hubungan, ya. Nah, jadi kalau dia tidak cocok sama dokternya, boleh dia tidak melanjutkan pemeriksaan. Begitu juga dokter, ya. Misalkan pasiennya tidak kooperatif, maaf Bapak, setelah tadi dari wawancara, pemeriksaan fisik juga Bapak tidak kooperatif, dengan ini saya tidak melanjutkan pemeriksaan. Boleh. Nah, jadi kalau dia pasien tidak bersedia untuk diperiksa, jangan diperiksa, ya, jangan dilakukan wawancara lebih lanjut. Nah, kemudian kalau memang pasiennya tidak kooperatif, kita boleh sebagai dokter untuk menghentikan pemeriksaan. Jadi atas dasar hubungan kesetaraan dan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan. Begitu, Amar. Ya. Jadi kalau ada pasien, maaf dokter, saya nggak mau diperiksa dokter laki-laki, ya nggak apa-apa. Ya, nah gitu. Atau ada ini, ada kita laki-laki, nggak, saya nggak mau diperiksa dokter perempuan. Kalau ada dokter laki-laki saja boleh. Ya, jadi tergantung kesepakatan dan suka sama suka. Begitu Amar ya. Siap dokter. Makasih banyak dok. Umar, kamu bergumam itu kenapa? Apa yang mau kamu tanyakan? Maaf, maaf dokter tadi saya memuji dokter karena saya merasa dokter enak dalam penyampaian. Maafkan saya Masya dokter bila Allah. tidak enak Ada hatinya. pertanyaan kah Umar? Ada Tidak dokter, komentar? aman dokter. Aman ya. Coba Umar ulangi tadi komponen kepercayaan diri dari seorang dokter itu dibentuk oleh 4 hal apa saja? Yang pertama itu pengetahuan, maafkan saya, maksud saya persiapan yang baik. Benar. Lalu tadi percaya diri ya. Astagfirullahaladzim Pak. Ya, percaya diri Persiapan salah yang baik. satunya. Persiapan, percaya diri. Kemudian Sopan. intonasi. Iya, intonasi. Terus satu lagi apa Umar? Gestur. Gestur, ya. Nah, agak kurang tepat ya Umar. Lain kali kalau dosennya memberikan ini kuliah, kalian nggak perlu catat semuanya deh ya. Jadi kalian catat poin-poinnya saja yang disampaikan dosen. Nah, jadi setelah itu kalian bisa ulang lagi pelajarannya. Begitu cara belajar di kedokteran. Jadi kalau dosennya memberikan materi, kalian perhatikan dengan baik, kemudian kalian catat poin-poinnya saja. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kalian ulang lagi ini. Kalian baca lagi buku penuntunnya, atau buku diktatnya, atau apa gitu. Jadi kalian setelah mengikuti perkuliahan, ya kalian ada retensi itu.
ada yang masuk dalam otak kalian. Nah, kalian akan gali lagi lebih dalam setelah kalian membaca kembali materinya, ya. Nah, jadi bagus sekali itu kalau kalian sebelum kuliah, sebelum CSL sudah membaca dulu materi yang akan disampaikan, kemudian selama mengikuti perkuliahan kalian mencatat poin-poinnya. Nah, kemudian setelah itu kalian review kembali, kalian baca kembali. Atau ini nanti kan kita ini lagi nih, kita upload di YouTube nih. Nah, jadi kalian bisa menonton kembali perkuliahan yang sebelumnya. Ya, berarti seperti itu caranya. Jadi sebelum kuliah sudah belajar, waktu kuliah perhatikan dan catat poinnya, poin-poin penting yang disampaikan dosennya, kemudian setelah kuliah diulang lagi. Nah, dengan demikian kalian akan menguasai kompetensi yang diharapkan, insya Allah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Zahra, ada pertanyaan tentang tadi, tentang hubungan dokter pasien ya, tenggang rasa ya, tenggang rasa, sambung rasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, tugas kalian adalah kalian membuat video di mana di mana kalian memperagakan checklist tadi, ya. Jadi ya, kalian melakukan sambung rasa dan hubungan dokter dan pasien, ya, sesuai dengan checklist tadi, ya. Jadi video durasi 3 sampai 5 menit satu orang. Nah, jadi kalian settinglah ruangannya itu, ya, ada mejanya, ada kursinya, kemudian ada yang menjadi pasien dan kalian yang menjadi dokter. Nah, kalian harus merefleksikan tadi semua kemampuan seorang dokter, dokter yang percaya diri, ya, yang bisa berkomunikasi dengan baik, ya, kemudian dia bisa uh, melakukan inform consent kepada pasien, ya, sehingga nanti akan dimulai suatu pemeriksaan yang baik, ya. Jadi akan meningkatkan mood pasien dan akan membuat pasien itu memberikan informasi dengan tepat, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai pertemuan pertama ini? Izin jawab, izin bertanya dokter. Ya. Untuk videonya nanti kalau sudah jadi dikumpulkan ke mana ya? Nah, videonya kalau sudah jadi, taruh di satu folder dalam Drive. Ya, ditaruh di G Drive, salah satu, buatlah kalian ini nih, CSL, satu email lagi lah kalian buat, CSL kelompok 12 ya kalian ini ya, CSL 12 2022. Buat emailnya, nah nanti kalian upload di Drive-nya itu. Nah, nanti kita akan lakukan evaluasi. Nanti kita akan tonton videonya dan kita berikan feedback, masukan tentang apa yang sudah kalian lakukan. Ya, waktunya nggak banyak, 1 atau 2 hari. Jadi kalau kalian harus bisa, ya. Jadi kalau yang kos itu bisa sama temennya melakukan latihan ya, atau melakukan simulasi dengan temennya dan direkam. Kalau di rumah bisa menggunakan tetangga ya, keluarga sebagai pasiennya, ya. Nah, jadi nanti ketuanya siapa? Ini. Ketuanya siapa? Izin menjawab dokter, belum ada dokter. Nah, harus ada ketua, ya. Jadi kalau lebih dari 2 orang itu harus ada ketuanya. Jangan kalian nggak ada ketua. Kalau nggak ada ketua ya namanya kita gerombolan. Nggak jelas, bukan kelompok. Kelompok itu harus ada ketuanya. Nah, pilihlah ketuanya siapa nih? Ya, Lutfi, Umar, atau Amar? Eh, izin menjawab dokter, saya saja. Oke, Ikut aja. Amar ya. Nah, jadi untuk seterusnya sampai semesternya selesai, Amar ketuanya. Ya, jadi tugas Amar mengkoordinir teman-temannya, tugasnya dikumpul di Drive ya. Kemudian kalau bisa kalian lulus semua satu kelompok ini CSL-nya. CSL ini nggak boleh nilainya C. Kalau C nggak lulus, mengulang di semester berikutnya. Ya, jadi jangan sampai CSL-nya nggak lulus. Oke, nanti buat videonya, taruh di Drive, nanti kita akan tayangkan pada ini ya, pada pertemuan yang kedua kita akan memberikan feedback. Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Udah jelas? Dokter, izin bertanya Ya, untuk kontak person dokter, sekiranya ya. ada yang ingin ditanyakan. 0819 0819 29 345
909. 0819 29 345 909. Coba diulang. 0819 2934 5909 dokter. Ya, WhatsApp. Oke, siap dokter. Makasih banyak dokter. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan adik-adik, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat ya. Nanti satu orang boleh WA saya, nanti saya kasih linknya untuk video kita pada pertemuan siang ini ya. Nanti saya upload di YouTube saya channel ya. Bisa kalian ulang lagi ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.